Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Kita jumpa di Bacain Berita. Silakan Bung Kameramen. Baik Bung Alfian, ini berita kali ini dari suara.com. Senin 23 Mei 2022. Judulnya, multitafsir. Masinton PDIP sebut pidato Jokowi di Rakernas Projo bisa juga diartikan sebagai 3 periode. Ini yang ngomong suara.com ya Pak Masinton. Masuk dalam berita Bung Alfian. Ya. Politikus PDIP Masinton menyebut pernyataan Presiden Jokowi terkait dukungan Capres 2024 dalam Rakernas Projo tidak serta-merta mengarah pada nama Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Masinton menyebut Presiden kader PDIP itu bisa diartikan multitafsir. Bisa berarti Jokowi mendukung Ganjar atau mendukung pejabat lain yang hadir di situ, seperti Muldoko atau anggota Watim-Pres. Bahkan pula bisa berarti perpanjangan masa jabatan Presiden 3 periode, Bung Alfian. Jadi kan kalau nggak salah kalimatnya, presidennya nanti nih ada yang hadir di tempat ini. Nah ini gimana Bung Alfian? Ya, kalimatnya saya dengar. Sudah ada di tempat ini. Gitu. Baik, buat pemirsa sekalian, ini sebuah perbincangan menarik dan saya pikir harus jadi perhatian bahwa ternyata kebiasaan untuk tidak jujur, tidak fair, lip service itu tertampakkan. Kan? Betul. Kan aksi-aksi mahasiswa sudah dijawab. Sampai ketika mahasiswa mau aksi tanggal 11 April, juga sampai ada rapat kabinet untuk mengatakan bahwa tidak akan ada 3 periode. Sementara 3 periode ini dinyatakan sebagai sebuah ungkapan seorang politisi yang bukan pemula, dia termasuk politisi papan tengah lah ya, boleh dibilang posisi yang agak senior lah di kalangan PDI Perjuangan. Jadi apa yang dinyatakan merupakan satu ekspresi daripada ungkapan memang adanya keinginan untuk melanggengkan kekuasaan pada periode-periode berikut di bawah kendali yang bersangkutan. Apakah yang bersangkutan akan menjadi lagi secara fisik atau dia mendelegasikan pada yang lain? Tapi prinsipnya 3 periode ini merupakan sebuah isyarat bahwa akan adanya sebuah kekuasaan yang dipertahankan demi kekuasaan untuk memperturutkan juragan yang mungkin di mana menuntut dan menekan agar mereka dituntutkan untuk bisa membayar 1/4 daripada bunga hutang yang ada sebagai bentuk tekanan-tekanan yang sebenarnya ini akhirnya berujung pada kesediaan pihak pemerintah Cina untuk menambah uangnya yang ujungnya untuk memberangus gerakan Islam. Betul sekali. Begitu. Baik Bung Alfian. Kalau ini saya pertanyaan simpel ya Bung Alfian. Maksud saya, kalau memang beliau ini tidak setuju dengan 3 periode, kenapa ya beliau di forum-forum tuh nggak jujur aja gitu? Nggak ngomong aja gitu, maksudnya, saya ini udah 2 periode, saya 2024 akan turun, mari kita persiapkan calon presiden yang baru. Nah itu, kenapa itu tidak muncul ya Bung Alfian? Kalau menurut saya ini kurang laki lah ya. Kalau laki kan dia ngomongnya, ini yang dilakuinnya ini gitu. Jadi bukan ngomong di tempat ini beda, ngomong di tempat sana beda. Nah ini kenapa akhirnya pemimpin kita punya omongan yang tidak tegas gitu Bung Alfian? Yang pertama harus dipahami bahwa ini merupakan sebuah tindakan makar. Karena Undang-Undang Dasar 45, periode prosesnya itu cuma 2. Jadi ketika ada yang ngotot jadi 3, dia sebenarnya sudah harus dilihat sebagai sebuah pelanggaran hukum serius. Siapapun orang yang menyebut-nyebut 3 periode sebenarnya dia masuk ke posisi makar. Itu yang harus segera apakah pihak kejaksaan atau pihak aparat terkait harus mulai menyorot orang itu dalam kualifikasi penentang pemerintah atau penentang sistem tata kelola kenegaraan. Yang pertama. Kalau mau ditinjau lebih lanjut, ini sebenarnya otaknya jalan nggak sih kalau kata pakai bahasa Pak Rocky Gerung? Ini kan kedunguan konstitusi. Ya kita tidak menuding pada seorang, coba tolong saja dipertanyakan, apakah Anda mengerti? Kan sempat dalam perdebatan Rocky Gerung kan gitu. Ini kan sebenarnya nggak perlu dibahas lagi karena memang di Undang-Undang Dasar yang sekarang ada pun cuma 2 periode. Nah kan ketika dia meminta agar itu, berarti kan Undang-Undang Dasar harus dirubah dulu. Undang-Undang Dasar dirubah itu kan berarti harus ada pembicaraan-pembicaraan yang mengarah kepada sebuah pembicaraan yang maraton, dan ini kan tidak pernah terjadi. Sebenarnya untuk 3 periode itu sudah terkunci. Ini sebuah permainan keras yang ujungnya akan mengarah kepada kerja-kerja yang anarkis, represif dan berdarah-darah. Saya menangkap gelagatnya begitu.
Iya Bung Alfian, nanti ujungnya malah kita yang nggak setuju, kita yang dikriminalisasi, ditangkepin semua, Iya. naudzubillah. Nah Bung Alfian, masuk lagi lanjut dalam berita, Masinton menegaskan partainya tetap solid bahwa keputusan pencalonan calon presiden harus ditentukan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Nah dari kalimat ini saya melihat ada kekhawatiran dari anggota PDIP, Jokowi yang akan mengatur calon presiden selanjutnya atau menentukan calon presiden selanjutnya, atau Bung Alfian punya bacaan lain? Kelihatan memang iya, dan kan bagaimanapun sekarang kan hak prerogatif di tangan beliau. Iya. Beliau punya banyak hal, dia punya kendali, katakanlah berbagai instansi terkait, dia punya kendali, dan itu semua orang sudah tahu. Iya. Dan ungkapan-ungkapan Masinton sebetulnya kan merupakan sebuah pintu kecil yang lain tidak mau bicara saja. Nah, ini merupakan sebuah kegalauan PDI Perjuangan sebagai sebuah partai besar, ternyata tidak bisa menentukan nasibnya sendiri. Iya. Itu jadi dilema, dan saya pikir ini sebuah perbincangan menarik bahwa kita akan katakan selesai semuanya, kami tidak butuh kalian semua, kita butuh the new mind, kita butuh generasi baru, kita butuh generasi yang segar, generasi yang visioner, generasi yang berketuhanan yang Maha Esa, dan generasi yang siap mengurus Indonesia menjadi berjaya, Indonesia Emas 2045. Sekian. Baik Bung Alfian, udah sekian aja Bung Alfian. Dikit lagi Bung Alfian, ini pertanyaan terakhir karena penting sekali Bung Alfian. Nah, untuk akhir sesi dibacain berita kali ini Bung Alfian, ada seseorang TikTokers lah ya, dia semangat sebetulnya bilang jangan pilih presiden yang dia partainya banyak koruptor, maling, dan banyak komunismenya. Tapi sebenarnya komunisnya dia nggak ngomong sih. Nah, tapi dia juga ngomong Bung Alfian, jangan pilih partai yang menolak RUU TPKS. Nah, menurut saya dia kurang paham Bung Alfian dengan kondisi Indonesia hari ini. Kan menolak UU TPKS itu kan karena UU TPKS banyak bertentangan dengan nilai agama. Jadi gimana nih Bung Alfian? Masukan Bung Alfian kepada influencer-influencer di luar sana. Jadi jangan asal ngarahin gitu kalau tidak paham situasi. Ini gimana Bung Alfian? Ini persoalan kematangan ya. Yeah. Saya pikir anak ini kan masih anak belia ya. Saya Yeah. pikir dia berbakat dan kita doakan, dan dia seorang muslimah yang baik. Kita coba untuk nanti mengajak dia untuk ngobrol juga. Yeah. Ada bagus saudara Bung Kameramen menyoal ini. Di pendapat terakhir ini kita harus sadar bahwa negeri ini negeri yang mayoritas diisi oleh orang Islam. Betul. Maka umat Islam punya kewajiban dan punya hak untuk menjadikan negeri ini diatur menurut pandangan-pandangan Islamis. Betul. Siapapun yang mencoba melarang berarti Anda telah masuk pada posisi tidak fair, tidak demokratis, dan Anda menunjukkan sikap tiranik yang menunjukkan bahwa itu di situ mentalitas intoleran justru ada pada batok kepala Anda. Artinya ini jadi penting buat saya sampaikan, saatnya negeri ini diselesaikan dengan cara-cara yang bersesuaian dengan Undang-Undang Dasar 45 yang asli tahun 18 Agustus 1945. Betul. Bukan 2002. Ini penting yang pertama. Dan yang kedua, Betul, dengan formula Pancasila yang menjadi konvensi nasional, menjadi kalimatun sawa yang pernah kita sahkan, dan bagiannya ada yang bernama Piagam Jakarta 22 Juni tahun 1945. Sekian dibacain berita, kita ngurus negara Indonesia ke depan, lebih optimis, lebih berjaya, menjadi bagian daripada negara yang adijaya, yang mempunyai kemampuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.